Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Arini, NPM 196210062. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan sebagai pemateri pertama akan membahas apa itu perubahan bunyi. Perubahan bunyi dapat terjadi melalui beberapa akibat. Yang pertama, akibat pengaruh bunyi lingkungan atau bunyi yang berada sebelum atau sesudahnya. Jenis-jenis perubahan bunyi tersebut berupa asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis sebagaimana uraiannya sebagai berikut. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua hal bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Yang kedua ada disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang hampir sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh, kata bahasa Indonesia belajar. Belajar dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar. Tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau didisimilasikan menjadi L sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dan dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Yang ketiga ada modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Yang keempat ada netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini, bisa dicermati ilustrasi sebagai berikut. Dengan cara pasangan minimal baran atau barang, parang atau paran, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P, tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal, setidaknya bermasalah karena dijumpai yang sama. Misalnya fonem B, pada silaba akhir pada kata adab dan sebab, diucapkan P, adab, dan sebab. Ada yang persis sama dengan pengucapan fonem V pada atap dan usap. Atap dan usap. Mengapa terjadi demikian? Karena konsonan hambatan letup suara B tidak mungkin terjadi pada posisi koda ketika dinetralisasikan menjadi hambatan bersuara, yaitu P sama dengan realisasi yang biasa terdapat dalam fonem P. Sekian dari saya sebagai pemateri pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.